San all i. Oke, balik lagi di podcast orang biasa. Podcast tempatnya orang-orang biasa, bukan tempat orang terkenal, bukan artis, karena ini bukan podcast biasa. Ya ampun, setelah kemarin gue ngomongin masalah bola, sekarang gue ngomongin masalah game. Oke, gue kenalin dulu tamu gue sekarang, Bengki Riono. Gimana tak? Kabar tak? Baik bro. Udah terakhir ketemu kamu sih? Pas reuni Ya sebelum pandemi ya? Reuni 2019 bro. Iya 2019 kan? 2019 kita di Sensi, habis itu langsung pandemi, pada nggak mau reuni lagi. Lah iya, Sensi iya. Lama. Lu sekarang ngapain aja? Ya ampun, pertanyaan standar banget sih. Lu ngapain aja? Lo kayak kita lagi ketemuan di Tamrin gitu kan? Gua tuh mestinya pakai batik lengan pendek ya kan, pakai bawa nemtek. Oh iya, biasa lu gitu ya? Iya rambut gua kelimis gitu ya, harusnya gitu kan, cuman ya beginilah gua gitu ya. Gua dosen IT di salah satu kampus swasta, Jaksel. Sebut aja nggak apa-apa ya. Gua di Universitas Pancasila gua. Oh Pancasila. Pancasila tuh di Menteng. Satu stasiun sebelum UI kalau dari arah. Oh iya. Yang sebelah rel itu ya? Seberang. UPN kan sebutnya nih? UP. UP ya? UPN mobil lagi. Beda ya? Bukan. Dosen Pancasila. Iya, gue di Fakultas Teknik gue dari 2014 lah. 2015 gue mulai ngajar 2015. Nah lu sebelumnya ngapain? Gue dulu di IT training. Oh iya. Lu pernah tahu kan waktu itu? Iya, lu pernah ini kan? Iya, basic lu pengajar ya dulu ya. Gue emang udah berapa ya waktu itu ya? Sekitar 7 tahun lah gue. Tapi background lu emang IT ya? Sebenarnya sih gue nggak IT murni ya. Gue tuh ada gabungan. Jadi kalau dibilang nih otak kiri otak kanan, gue tuh tengah-tengah sebenarnya. Jadi gue IT oke. Gue kan programming ya, jadi otomatis ya gue harus logic gue harus kuat gitu. Tapi lu kuliah lu IT ya dulu? Kuliah gue IT. Tapi gue sebelum lulus itu gue pernah ngerasain kuliah di kafe. Gue pernah ngerasain kuliah di kafe. Kuliah di kafe anjing? Ada D1 dulu. Sempet gue. Oh lu sempet D1 dulu? Jadi setahun sebelum lulus itu gue sempat ngerasain D1 DKV. D1 di kafe? DKV, Desain Komunikasi Visual. Oh DKV anjing, gue bilang di kafe. Lu belajar apa di kafe bangsa? Oh Desain Komunikasi Visual. Iya. Lu kan udah lulus S1, ngapain ngambil? Asik lagi. Belajar, jadi gue punya ilmu IT, gue juga punya ilmu desain. Enak. Biar nggak kaku otak gue, gila lu. IT mulu kaku gue. Jadi gue ngedesain web bisa, develop aplikasi web bisa, gitulah gampangnya. Sebelumnya lu emang hobi gambar kan dari dulu? Iya, dulu kan gambar Dragon Ball kan kita kan. Gambar Dragon Ball, gambar apa lagi tuh? Lu kalau ngomong Dragon Ball kita nggak ketahuan eranya bro. Dragon Ball kan long lasting gitu. Long lasting. Sensei ya. Oh Sensei ya, ketahuan tuh bangsat. Iya Sensei ya. Oke, lu berarti kan lu sekarang dosen. Terus kita mau ngomongin game. Kaitannya apa? Jadi sebenarnya gini gitu. Ya gue sih mungkin sharing aja ya gitu. Jadi kebetulan juga gue tuh kalau lagi ngobrol sama mahasiswa gitu kan, misalnya kayak entah sesi konsultasi, bimbingan atau apa gitu. Selain itu kan gue juga suka ngobrolin game sama mahasiswa gue gitu. Dulu kan sebelum pandemi kan kantin ya gitu. Jadi suka nongkrong tuh gue tuh di situ, kantin ngopi apalah gitu-gitu. Salah satu ngomongin game. Lu main game dari kecil ya? Ya dari zaman kita SD lah. Oh berarti dari zaman Nintendo 8 bit. Nintendo 8 bit. Nintendo 8 bit. Tapi sebelumnya gue juga, abang gue juga kan ini ya, gamer juga gitu. Tapi nggak separah gue sih emang gitu ya. Jadi dulu dari zaman Atari sebenarnya gue udah main, tapi lupa gue kayak gimana gamenya gitu. Terus nggak lama kemudian yang gue sadar banget kalau gue itu gamer ada pas SD. Itu gue main Mario Bros ya. Bros kan zaman Nintendo banget dulu kan. Mario Bros, terus apa gitu? Street Fighter lah ya. Zaman kita banget kan dulu kan. Street Fighter, main dingdong. Arcade. Kalau kita kaitin game kan dari dulu dari zaman Nintendo. Sega. Super Nintendo. Terus di situ ada era-eranya dingdong. Era-era dingdong. Apa Capcom gitu kan, apa sih dulu? Iya, Terus dingdong, Super Nintendo. Terakhir tuh PlayStation yang masuk ya? Habis itu ya? Ya, PlayStation kan mulai masuk.
Terus habis itu kan Xbox, Sega Saturn dulu bro. ya Sega Saturn dulu. Iya Sega Saturn, terus Xbox. Nah lu cobain semua dari dulu? Udah lu cobain semua? Kalau nyobain semua sih enggak, tapi kalau main misalnya kayak dulu ada temen gue yang punya Sega Saturn gitu, gue pernah main. Terus Dreamcast itu kan gue nggak pernah punya juga, tapi gue pernah main gitu di rumah, main zaman SMA dulu kan ada temen gue yang punya, terus gue main ke rumahnya gitu. Terus Iya zaman kita dulu ya. iya, Main game ke rumah orang, ke rumah tetangga kalau nggak punya kan. ebeng. Pulang sekolah main ya kan. Berarti dari PlayStation, PS1, PS2 sampai sekarang kan. Iya, PS gue punya semua 1 sampai 4 dulu. Udah ngerasain gue dulu. PS yang terakhir? 4. Oh, bukan 5 terakhir ya? 5 gue belum punya. Masih mahal. belum. Masih belum ready stock. Oh, masih belum ready. Masih stock? belum ready stock. Oh. Habis mulu gitu. Game komputer berarti pas kuliah. Ya, lagi zaman kuliah tuh gue ngerasain banget game komputer ya, game PC ya, game sebutannya sih game PC ya gitu. Ada juga orang nyebutnya Windows games gitu kan. Gua jujur ya, main game gue stop di dingdong ya. Di game komputer tuh gue udah gak masuk tuh. Oh nggak masuk ya? Ketika game 3D bermunculan, gue udah gak masuk. Karena zaman dulu tuh, setahu gue kalau main game itu kan cuma dari kiri kanan atas bawah kan. kontra. Nah, lu kalau main game 3D ya, gue tuh udah pusing bro. Gue jalan lurus nih. Nah, cuman gue salah belok dikit. Lurus gue tuh udah kemana gitu, udah nggak jelas. Kadang-kadang gue mundur, kadang-kadang gue ke samping, nyasar gue anjing. Makanya kalau game 3D yang bisa gue mainin tuh paling cuman bola doang. Tapi lu main ini apa PES gitu-gitu, Winning Eleven sempet main kalau masih kan? Main. Kalau 3D-nya cuma sekadar satu wilayah, gue masih tahu lah wilayahnya dari A ke B kan. Tapi kalau kayak zaman Tomb Raider tuh gue nyasar gue anjing, gue nggak ngerti itu Tomb Raider tuh game apa bangsat. Terus habis itu muncul game strategi kan setahu gue kan. Iya, strategi. Game strategi tuh kayak Red Alert dulu kan. Command Conquer, Red Alert, Total Zero Hour. Total Annihilation aja dulu. Wah gila di kampus gue dulu rame banget tuh Total End tuh. Nah terus dari era game itu gue cuman bingung ya. Kenapa dulu kita main game itu kan nggak keluar duit ya? Iya kan? Kita cuma keluar duit buat beli gamenya kan? Iya. Iya kan? Beli game abis itu kita main, kita tamatin atau kita main sama temen. Kalau zamannya Nintendo dulu kita pinjem-pinjeman ya, tuker. Pinjam-pinjaman kaset. Lu udah sampai level mana gitu? Lu udah tamat belum gitu kan? Oh, udah tamat nih, gue udah bosan pinjam. Iya. Tapi sekarang tuh ada satu komponen lagi yang namanya duit, bro. Nah, yang menarik nih. Ini loh, ketika lu bilang lu mau ngomongin game di podcast, gue tuh mikir gue nggak hobi main game. Cuma gue tuh bingung kenapa orang tuh rela keluarin duit buat cuma beli baju, beli skin, anjing. Kayaknya tuh setelah gue simpulkan, setelah gue riset beberapa tahun ke belakang sampai sekarang, kayaknya yang seperti gue bilang tadi, sekarang itu duit itu sudah berbanding lurus dengan skill ya kayaknya ya. Lu dulu kalau misalnya lu main lu nggak jago nih, lu nggak punya skill kan, udah kan game lu nggak tamat-tamat aja kan. Iya. Palingan lu pakai cheat kan. Ya akhirnya jadi pakai cheat. Akhirnya jadi pakai cheat kan. Nah sekarang lu tinggal bayar anjing dan lu jadi jago kan. Maksud gue kebanggaan yang lu dapat apa sih sebenarnya ketika lu beli skill atau beli apa itu dengan uang, apa yang lu banggain gitu. Kalau dulu gue bangga kalau gue jago men. Nah sekarang lu bangga karena duit. Bangsat, buat gue tuh gak ada kebanggaannya. Dan yang anehnya orang-orang nganggap dia jago anjing. Padahal kalau lu bayar juga lu bisa dapat hal yang sama kayak dia. Nggak, ini karena gue nggak tahu ya. Karena gue nggak tahu, jadi gue pengen tahu nih dari orang yang udah ngalamin game dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa orang ngebayar sesuatu itu memuaskan diri dia gitu loh. Itu gimana bro? Oke, jadi wah ini panjang banget nih. Panjang banget nih kalau ini. Jadi kan gini ya, kalau kita ambil simple dulu aja ya gitu. Jadi istilah kalau kita itu gamer itu memang udah mengalami pergeseran. Dari sekitar kapan ya? Game handphone tuh kapan sih mulai populer ya? Kayaknya 10 tahunan Sejak yang lalu Android ya. keluar, sama iPhone keluar lah. Iya, berarti 2010 lah ya. Iya. Ya anggapnya tahun segitu ya gitu kan. 2010, 2011 gitu kan. Itu kan memang eranya dimana orang tuh mulai geser ya. Ya orang yang tadinya browsing di PC, desktop, terus sama laptop, sekarang akhirnya di tablet gitu kan, sama di smartphone gitu-gitu lah ya. Iya. Termasuk kan game gitu ya. Game itu juga udah mulai merambah ke
game mobile gitu kan, mobile device gitu. Sebenarnya sih memang di tahun segitu udah lama ya, kayak dulu kan kita ngerasain kan Game Boy. Ya, Itu Game kan juga Boy. mobile sebenarnya kan, cuman kan belum online. Ada Game Boy, ada Sega kan Game Gear gitu ya, terus ada nggak lama kemudian, berapa tahun kemudian PlayStation kan ngeluarin PSP. Game Boy dulu online bro, tapi pakai kabel bro. Kita main berdua. Iya, main berdua. Ya itu sebenarnya juga udah termasuk online gitu, Iya, tapi iya. lokal ya, lokal. Kayak gitu ya. Jadi memang sekarang itu yang ya kita harus terima ya gitu. Kalau istilah gamer itu memang udah geser. Misalnya kayak ya gue sih bukan mau ngeremehin ya gitu. Jadi misalkan dia cuma tahu satu game doang, tapi dia emang jago gitu ya main gitu, udah sampai tamat, sampai ranknya sampai tinggi gitu, gearnya sampai armornya sampai level mythic misalnya gitu-gitu, epic sebagainya. Cuman dia cuma tahu itu satu doang gitu. Dia tuh udah disebut gamer. Gue pernah nanya sama, kebetulan gue jadiin studi kasus ya sama mahasiswa gue gitu. Menurut kalian gimana gitu kan kalau eh, istilah gamer itu mengalami pergeseran gitu kan. Waktu itu kok nggak salah mata kuliah mobile computing gitu. Gue nyinggung masalah itu gitu. Oh, mereka kebetulan sama gue mikirnya gitu. Karena memang terjadi pergeseran gitu kan. Terjadi pergeseran era gitu kan, kebiasaan orang jadi berubah, dan istilahnya gamer itu ya asal lo bisa main game atau apa, Candy Crush atau apa, itu juga udah disebut gamer. Oke. Padahal kalau lu bilang tadi pemikirannya sama dengan lu, mahasiswa lu itu kan berarti kan umurnya dari sekitar 18 sampai 22 tahun kan, logika kan. Ya, kurang lebih. Berarti kalau kita geser ke belakang, lahir di tahun 2000. Lahir kemungkinan di tahun 2000-an kan. Enggak, iya ya. Kalau misalnya anak itu kan anak-anak angkatan tahun 16 17. Oh. Berarti kira-kira mereka lahir tahun berapa tuh? 96 lah ya. Iya, sekitar 96. Oh, berarti itu lu cerita tadi di angkatan 2000. Itu ada angkatan 2016, ada yang 18 juga ada. Nah, jadi mereka tuh memang ternyata mereka juga masih berpikiran yang sama gitu ya, bahwa ya istilah kita seorang gamer itu udah nggak eksklusif lagi gitu loh. Bukan orang yang kayak kita bayangin dulu gitu kan, lo nge-game tiap hari, lo namatin game sampai punya save gamenya dibagi-bagi orang atau apa gitu-gitu kan. Enggak, ternyata udah banyak, udah bergeser banget. Berarti sekarang siapapun yang main game dibilang gamer. Iya, gitu. Oke. Gitu, ada kemungkinan besar memang gitu, dan itu pun juga termasuk fakta ya, karena gue sendiri juga nemuin gitu, ada orang yang ngaku-ngaku gamer ya sorry ya, gue sekali lagi bukan ngeremehin gitu ya, bagus tuh, gue seneng gitu kalau ketemu orang seneng main game gitu, cuman dia disebut gamer itu ya dia tuh cuma main satu game doang gitu, memang dia jago banget di situ, nguasain banget gitu, tapi ya itulah era dan teknologi yang begitu. Nah, balik lagi ke masalah tadi nih. Yang gue bilang tadi loh, ini balik ke masalah duit tadi ya. Sekarang kan dia kayak beli skill, beli skin, gacha, ya kan? Dapetin karakter SSR. Iya. Berarti kan dia menggunakan satu komponen yang namanya uang untuk membuat orang mengakui kalau dia itu jago gitu loh, bro. Ya. Itu loh maksud gue. Sultan. Iya, Sultan. Nah, maksud gue kebanggaannya juga sudah bergeser ya berarti ya. Ya. Kalau dulu gue bangga karena gue pernah namatin. Kalau sekarang bangga karena gue punya duit dan gue tunjukkan itu lewat game. Kira-kira begitulah sekarang. Kayak gitu. Iya. Ya itu dia gitu. Ini kayaknya memang kita gampangnya kita omongin aja online game ya. Ini udah identik banget sama online game kan. Jadi ya yang namanya duit itu kan beredarnya di situ gitu. Kalau game offline itu kan juga ya kita beli udah selesai gitu. Meskipun memang beberapa tahun belakangan kan game offline sebetulnya sebenarnya bukan game offline ya. Kalau teknisnya disebutnya game single player. Tapi kalau secara teknologi network ya ada yang sebutnya offline, ada yang online gitu. Jadi kalau single player itu biasanya gamenya ya udah kita main aja sendiri gitu kan, tanpa koneksi internet pun aman. Begitu tamat, kadang suka ada episode baru nongol kan. Yang lo tahu istilah DLC kan, downloadable content gitu kan. Jadi gue tamat nih, anggapnya misalnya main Spider-Man gitu kan. Gue udah tamat, ternyata beberapa bulan kemudian muncul ada DLC 1 gitu kan, ada episode dia lawan siapa gitu, muncul musuh baru, muncul armor baru gitu-gitu. Oh. Transaksi tetap ada. Karena sekarang diupdate lah ya game itu ya.
Jadi istilahnya nyawanya si game itu masih terus gitu. Nggak selesai begitu aja. Kalau dulu kita tamat, kita beli kaset baru. Iya, dulu kan Super gitu. Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3 gitu kan. Yoshi Island gitu kan. Gila kita tua banget sih. Itu Enggak, kita bahas perkembangannya deh sekarang. Berarti kan kalau lo bilang dari zaman kita beli kaset, sekarang orang bisa ngupdate konten gamenya. Ibaratnya lu udah kelar, diupdate lagi nih, kelar, diupdate lagi nih. Nggak kelar-kelar kan jatuhnya kan. Sampai orang bosen, sampai ditinggalin tuh game, udah ngilang dengan sendirinya gitu Ya. kan. Katanya itu sekarang itu bisa diperjualbelikan juga ya. Wah, Iya. ini juga menarik nih. Karena udah online mungkin lu bisa lu main. Habis itu udah jago nih. Akun lu bisa lu jual ke orang gitu. Iya, Ah. ada yang kayak gitu juga. Ada yang kayak gitu. Atau misalnya gue udah capek nih, males gue pensiun gitu kan, gue jual ke lu gitu. Lu pakai akun gue deh, karakternya udah level cepet gitu kan. Itemnya udah gold semua, misalkan levelnya udah tinggi semua gitu. Banyak kayak gitu juga ada. Nah terus balik lagi, kebanggaan si penerima itu apa? Kalau si penjual oke lah, gue main game, ini buat gue jual supaya gue bisa dapat duit gitu kan. Nah si pembeli itu dengan dia udah level cepet, berarti kan dia tidak menikmati proses dari level 0 sampai dengan cepet kan. Yang diharapkan itu sebenarnya apa? Nah ini juga kebetulan dari semua yang lo ngomongin, gue juga pernah ngalamin ya gitu. Jadi ini gampangnya gini deh, coba kita breakdown dulu aja ya gitu. Jadi kita coba kenalin dulu deh gitu, apa itu game online kan. Oke. Game online ya. Jadi game online itu jelas yang pasti butuh koneksi internet yang terus menerus gitu Ya. kan. Kemudian juga di situ kita bisa ketemu teman baru lah ya gitu kan. Kita bahkan bikin apa ya sebutannya, umumnya kan kita kenalnya istilahnya guild ya. Ada yang nyebutnya company, ada yang nyebutnya guild gitu kan. Guild tuh apa? Kayak kita punya komunitas di dalam itu gitu loh. Oke. Kayak gitu. Kita bikin komunitas di dalam gamenya, kadang bisa punya rumah sendiri misalkan gitu kan, kadang bisa punya benefit apa banyak lah gitu kan. Itu ada guild gitu kan, misalnya udah nih gitu, kita main nih gitu kan, kita berdua kenal sama siapa kayak teman-teman kita bikin guild gitu. Itu kan game online biasanya gitu ya, gampangnya ya gitu. Interaksinya banyak lah gitu, kita bisa ketemu random, ketemu apa misalnya kita lagi lawan bos nih gitu kan, apa minta tolong bantuan orang lain gitu kan, nggak kenal siapa gitu, ketemu main random gitu kan, kayak gitu. Itu kan game gitu ya. Kalau offline ya udah tau lah ya gitu ya, lu main sendiri gitu kan, tanpa koneksi internet pun juga ada. Iya. Jalan kayak gitu. Nah terus kalau di online gaming ya sebenarnya sih genre-nya itu juga umum-umum aja ya pada dasarnya. Cuman yang identik banget sama game online itu adalah dua sih kalau gue lihat ya, MMORPG sama MOBA. MMO lu tahu kan ya? MMO apa tuh? Massively Multiplayer Online RPG. Oke. Nah itu jadi ini ada satu dunia nih gitu kan, ribuan mungkin jutaan orang ngumpul di situ, masuk ketemu, ini bikin grup bareng, lawan bos bareng, namatin cerita bareng gitu. Oke. Itu kumpul tuh Ragnarok Online lah, lu tahu kan dulu kan. Tapi gue nggak ngikutin sih jujur. Nah, itu kan juga termasuk pelopor MMO ya. Yang itu booming banget kan. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2002-2003 mulai booming. Kayak gitu. Terus kalau MOBA itu Massively Online Battle Arena. Ya contohnya kayak Dota. Ya terus ada PUBG, Fortnite. Itu yang sekali main kelar gitu ya. Nggak ada ibaratnya nggak ada misinya juga ya. Ibaratnya cuma buat perang-perangan doang tapi bareng-bareng gitu. Kalau misi sebenarnya ada gitu, kayak misalnya gue main anggaplah Dota gitu. Dota itu kan ngejagain 3 tower gitu ya. Jadi hero-nya itu kita harus ngejagain 3 tower itu supaya jangan sampai hancur. Kalau udah hancur nanti si musuhnya bisa masuk ke markas utama kita, hancur, kalah kita, total kalah gitu. Kayak gitu. Itu battle arena kayak gitu ya kira-kira ya gitu. Jadi grup A lawan grup B gitu kan. Grup A lawan grup B, nanti ketemu di tengah ini berantem gitu kan, fight. Yang kalah nanti nunggu hidup lagi, respawn berapa menit gitu kan, atau berapa detik, nanti begitu lagi terus. Kalau dibilang misi ya gitu. Tapi kalau secara umum ya mainnya begitu gitu. Maksudnya mainnya akan berulang kan? Gitu berulang. Berulang kan? Berulang. Kalau yang tadi lu bilang tadi tuh ada 2 perbedaan apa? Sama MMORPG apa sih tadi? MOBA, MOBA ya. Battle Arena.
Oh, Mobile Battle Arena tuh yang tadi. Online Battle Arena. Oke. Nah, terus? Nah, itu kan genre ya. Nah, kemudian kalau tadi yang lu bilang itu ada mulai udah pakai urusan duit gitu ya. Ini ada dua istilah nih di game online nih. Ada yang namanya free to play alias F2P. Ada yang namanya pay to win. P2W, P2W sama F2P. Free to play itu jadi misalkan nih gamenya ya lo main aja game gratis gitu. Anggaplah misalkan game Genshin Impact. Genshin Impact itu sebenarnya free. Tapi kalau lo mau jadi sultan ya lo bayar gitu. Beli sebutannya apa ya? Kok gue lupa. Primo Games. Oke. Nah, mata uangnya di situ. Oke. Itu lo beli item, terus beli hero gitu ya, gacha. Dia kan pakai sistemnya gacha ya. Iya. Gitu. Terus kalau yang pay to win, jadi memang ini benar-benar game yang sebenarnya sih kayaknya dari developernya nggak gamblang banget bilang lo tuh harus beli supaya menang. Tapi itu adalah istilah yang memang kita sebagai gamernya itu memang ini game udah pay to win gitu. Ada contohnya inisialnya S ya gitu kan. Inisialnya SS. Nggak boleh disebut ya? Jangan sebut lah gitu, nanti mendiskredit gitu kan. Inisialnya SS gitu kan. Kayak gitu. Itu game pay to win banget. Jadi kita harus bayar supaya kita menang. Ya bukan buat menang aja. Ibaratnya ini ada story nih, ada banyak nih storynya. Ya lo biar cepet lewat storynya, biar cepet lolos storynya, lo pakai hero yang levelnya gila. Ada lagi istilahnya kan PvP sama PvE ya, PvE, PvP sama PvE. Player versus player sama player versus enemy. Atau environment biasanya. Kalau PvE berarti kan kita berdua main nih co-op gitu ya. Cooperation, kita ngelawan monster. Iya. Kita temenan berarti kan, kita nggak musuhan. Tapi kalau PvP, lo lagi ngelawan bos, tiba-tiba gue ngeliat lo di lahan apa, di kebun mana atau di mana, gue bunuh lo gitu kan. Gue matiin nih karakter lo gitu. Oh gitu bisa ya? Itu PvP namanya. Jadi player versus player. Jadi ya contohnya kayak World of Warcraft. Di area tertentu, kalau lo ketemu pemain Alliance atau Horde gitu ya, lo bisa tarung. Tuh. Nah biasanya kalau yang pay to win, semakin lo kaya nih, semakin lo sultan, lo beli itemnya semakin gila nih, lo udah menang aja udah. Gitu. Itu yang disebut sultan. Sebenarnya tujuan dia jadi sultan apa sih, bro? Kenapa sih maksud gua kebanggaannya seorang sultan di game itu apa sih? Biar dia menang, udah. Biar dia menang game itu. Iya, terus kan dia harus bayar. Ya kenapa? Maksud gua kebanggaan dia dengan bayar terus dia jadi sultan tuh apa? Terus terang gue tuh nggak tahu. Itu yang ada di pikiran orang itu tuh gue nggak tahu gitu. Tapi gue itu pernah ya beli konten gitu ya. Terus gue langsung naik level cepet gitu kan. Tapi ya gue nggak bisa mainnya gimana. Ini gimana nih karakter gue tiba-tiba dari level 1 tau-tau sekarang udah cepet. Gue nggak kenal skillnya apaan, tau-tau gue udah begitu gitu. Gue gebuk monster sekali mati gitu kan. Tapi ya kalau gue sih nggak puas gitu. Karena gue nggak kenal sama karakter gue gitu. Nah kalau ada orang-orang tertentu memang dia kepuasannya di situ. Jadi dia tuh merasa semakin gampang menang gitu kan, ya itu udah kepuasan dia di situ. Oh gitu? Iya gitu. Dan itu fakta dari sekian banyak forum game yang gue baca, memang begitu orangnya. Padahal angkatan kita tuh orang yang sangat menghargai proses loh sebenarnya. Iya kan? Sebelum ada teknologi game online itu, kita respect banget sama misalnya lo udah tamat Street Fighter 10 kali gitu kan. Wah, gue baru sekali tamat gitu kan. Iya. Dulu kan teman kita si Samuel kan juga jago banget tuh anak. Iya kan? Main Street Fighter. Itu gue salut banget. Wah, gila nih orang nih, keren nih. Street Fighter kan awalnya dari dingdong kan sebenarnya. Dari dingdong. Dari dingdong itu yang ngumpul banyak banget, kalau ada yang jago kan di belakang liatin. Iya, gitu kan. diliatin gitu. Itu respectnya keren gitu. Nah itu karena skill dia. Karena skill. Nah gimana orang yang sekarang kan liatinnya dari online nih, iya kan? Liatin dari online. Ternyata dia bayar aja. Kan lu bohongin orang yang liatin, bangsat. Uang tuh sama dengan cheat gak sih maksud gue? Kalau di game sekarang, kalau zaman dulu kan kita kayak, aduh sorry nih, kayak kontra. Kontra itu kan susah bro ya. Kita cuma punya 3 nyawa untuk atas bawah kiri kanan. Ingat nih. Itu kan Konami Code. Oh, Konami Code. Konami Code sebutnya. Atas bawah kiri kanan BA start. Oke. Kanan kiri bawah atas AB select star. Gue inget banget dulu. Nggak, maksud gue dulu kan
kita dikasih 3 nyawa nih. Level sampai level 8. Iya kan? Satu level aja kita bisa lolos aja jago kan. Iya. Nah, nyawa kita jarang banget dapat. Nah, maksud gue orang kita ketika dapat cheat nih gue pakai 100 nyawa misalnya. Ada cheatnya pakai 100 nyawa. Terus gue tamat. Gue nggak ada bangga-bangganya loh bro, sumpah. Iya. Ada gue pakai cheat gitu loh. Nah, maksud gue uang itu di game zaman sekarang itu sama dengan cheat atau bukan? Itu sebenarnya cheat dong. Karena kalau dia pakai duit kan dia jadi lebih jago. Jadi lebih jago nggak sih? Ada yang iya, ada yang lebih jago iya gitu. Nah, kalau lo nanya mengenai apakah itu cheat atau bukan, terus terang kalau menurut gue itu bukan. Karena dari gamenya sendiri nyediain fasilitas itu gitu. Gitu. Jadi Kan cheat juga disediain bro. Atas bawah kiri kanan itu kan juga disediain. iya disediain gitu. Nah, sekarang tinggal pilihannya adalah lo mau yang mana? Lo mau proses atau lo mau ekspres gitu. Oh, proses atau hasil lagi. Iya. Tuh. Itu aja sih. Ya maksudnya kan kita kan juga nggak bisa maksain mindsetnya orang harus begini ya gitu kan. Ada yang gamer yang purist nih gitu kan, misalnya yang jauh lebih pure dari gua kan banyak banget ya gitu gamer. Dia nggak akan ada respectnya sama orang yang pakai cheat gitu. Iya, tapi kan kesel juga bro. Kita udah mainin capek-capek segala macam tiba-tiba ngeliat, ada orang yang di atas lagi gitu. Iya. Sebenarnya sih anjing juga sih. Gue terus terang game yang gue mainin setelah era-era Nintendo yang gue tinggalin itu tuh paling kalau mobile kan cuma Clash of Clans pernah gue mainin sama apa udah nggak ada lagi Mafia Wars gue Game Facebook ya. Iya, game Facebook. Itu yang gue jadi edik tuh, maksud gue ibaratnya nggak bisa gue tinggal tuh. Nah maksud gue ngumpulin dari TH1, TH2 sampai TH11 gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ada di TH13, TH12. Jadi kayaknya misi gue nggak kelar-kelar gitu loh. Gue kadang-kadang agak kurang respect juga, bukan kurang respect ya apa ya. Jadi malas gue mainnya, tau gak? Iya. Karena gue capek-capek kesini, akhirnya lu cuman kalah sama orang yang membeli pakai uang atau orang yang main lebih lama. Iya kan? Gue mulai di tahun berapa, dia udah mulai di tahun sebelumnya. Dia kan pasti lebih jago dong. Nah gitu loh maksud gue. Makanya gue agak-agak, akhirnya gue tinggalin tuh. Padahal gue pernah edik banget tuh main pas, apalagi zaman-zamannya War. Skor kita udah 29-30. Gila, cuman di tangan gue doang nih tim menang atau enggak gitu loh. Itu edik banget, cuman ya gitu maksud gue. Ternyata kita udah jago nih, ada yang lebih jago lagi pasti. Iya, gitu. Pasti. Dan nggak ada ujungnya. Pasti. Udah gitu, begitu kita udah sampai level 9 nih, kita udah proses kita sampai dari level 1 sampai 9 itu misalnya 3 tahun lah ya. 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba barang-barang di level 1, 2 nih dimurahin. Sehingga mereka yang baru mulai bisa nyusul kita dengan cepat gitu loh. Itu buat gue sih kayak pembohongan publik gitu sih anjing, kayak anjing ngapain sih gue main beginian gitu. Nah maksud gue dengan adanya pergeseran itu berarti makna game itu sekarang sebenarnya itu gimana gitu loh. Nah kalau menurut gue sih gini ya gitu, jadi kan terus terang aja gue juga banyak banget gitu ya konten-konten game yang gak gue sentuh malah gitu kan. Jadi makna game itu ya pada dasarnya sebenarnya tergantung individu aja sih kalau menurut gue ya. Jadi lo mau nganggap itu game buat bener-bener lifetime achievement lo gitu kan, lo bisa dapat platinum kalau di PlayStation gitu kan, itu lo kebanggaan lo tuh sendiri. Atau lo bisa dapat level tertinggi di tower, misalnya ada game yang towernya sampai 100 lantai, lo bisa nyentuh lantai 100 itu dengan ini nih gitu kan. Terus kalau di Genshin itu ada Abyss apa gitu, gue lupa tuh, gue udah gak main Genshin sih. Abyss apa gitu, itu sampai room ke 12 itu kan, itu monster itu gila-gila gitu. Kalau itu juga lifetime achievement gitu, gue berhasil level sekian gitu, gue berhasil level. Atau mungkin ada orang yang memang cuma pengen seneng-seneng aja udah, nggak peduli itu mau keluar duit berapa ratus ribu, berapa juta, cuek aja gitu. Ya itu sebenarnya sih terserah orang aja gitu. Iya, buat gue jadi nggak ada misinya sih sebenarnya. Jadi nggak ada misinya kita main game lagi. Bener dong? Karena ada orang, lu nggak suka jalan A, lu bisa jalan B. Jalan B lu bisa jalan C.
Contohnya misalnya gue jalan A nih lewatin proses, Iya. proses beneran. Ada orang yang beli tiba-tiba. Ada yang beli skill, beli apa sehingga dia jadi lebih cepat. Yang ketiga, ada orang yang mainin. Jadi menurut gue jadi nggak ada misinya aja. Udah gue sampai di level sekian juga nggak ada kebanggaan juga kalau dari sisi gue ya. Oke lah, sekarang masalahnya nih bro. Gue mau ngangkat sekarang masalah yang tadi lu angkat nih. Dengan kita adanya game online ini, itu kan orang saling bisa berinteraksi kan, berinteraksi, dan ujung-ujungnya orang jadi kada ngeceng-ngecengin, terus pada berantem di game. Isu sosial ya. Pernah ada yang sampai gara-gara game berantem di jalanan gitu loh, sampai nantangin di dunia nyatanya gitu loh. Itu udah sampai selebar itu kan dampak dari game itu sendiri gitu loh bro. Nah itu namanya tadi cyberbullying ya lu sebut ya. Ya umumnya sih istilahnya itu cyberbullying gitu. Nah lu ada pendapat apa tuh tentang cyberbullying nih? Kalau misalnya terjadi kayak begitu sebenarnya tuh masih sehat atau enggak atau gimana? Wah, gue udah pernah ngalamin. Gue udah pernah ngalamin dibully di game gitu ya. Jadi gini, ya juga kita samarin gitu ya. Jadi inisial gamenya tuh H gitu ya. Inisialnya H gitu ya. Inisialnya H. Kebetulan di game itu sebenarnya fitur chatnya itu nggak maksimal. Gitu. Memang nggak dibuka buat open banget gitu loh. Jadi lu tuh harus temenan dulu baru lu bisa chat sama gue gitu kan. Nah jadi waktu itu pas gue kalah gitu ya. Gue kalah sama dia gitu. Gue kalah fight sama dia. Tiba-tiba dia nge-request temenan sama gue. Ya maksudnya gue sih mikir ya udahlah gitu kan. Gue sih nggak mikir yang ini ya. Gue sih nggak mikir wah nih orang udah ngalahin gue nih gitu kan. Ini nih bajingannya apa enggak gitu ya. Gue sih ya udahlah fair-fair aja gitu. Cuman dia tuh nge-request friend ke gue. Terus dia nyala gue, ngata-ngatain. Oh itu bahasa Inggris ya, ini game internasional soalnya. Dia ngata-ngatain gue gitu kan. Ya pokoknya dibilang payah lo, apa lo, bego lo gitu kan. Lo mau ini gitu kan. Wah, habis itu udah dia unfriend gue gitu. Padahal lu belum pernah main sama dia? Belum pernah, gue nggak kenal gitu. Itu memang random gitu ya. Tujuannya dia apa itu? Nggak tahu. Itu memang seneng ngebully gitu loh. Jadi yang sayangnya memang di game online ini banyak banget yang toksik ya. Komunitas toksik ini banyak banget gitu. Oke. Salah satunya tadi gue cerita itu ya gitu, game yang inisialnya H. Developernya nggak usah diceritain siapa, ntar ketahuan gitu ya. Gitu. Itu toksik banget gitu ya. Dan itu nggak sekali gue alamin. Berulang-ulang kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau di game itu kalau lagi fight tuh ada namanya emote gitu ya. Emote itu pokoknya ada yang emote misalkan jelek lu, apalah kayak gitu, gue bilang gitu. Oke. Nah, itu dia tuh ngomong gitu melulu. Gue ngalamin pas main Ludo tuh. Ya kayak gitu lah ya kayak gitu. Kayak gitu-gitulah gitu. Kayak gitu. Akhirnya udah gue lama-lama gue juga capek sama game itu. Udahlah gue nggak main lagi. Daripada gue kena mental ya kan. Satu. Terus yang kedua, ini juga game. Wah ini kalau gue sebut inisialnya ketahuan nggak usah lah. Sebut aja nih ada game MMORPG gitu ya. Iya. Ini juga gue ngalamin, gue dicela-celain di dalam party gitu, di dalam grup. Ada berapa orang waktu itu ya? 4 kalau nggak salah. 4 orang, salah satunya gue dicela-celain, dibilang lo ngapain sih lo masuk game ini, goblok lo gitu, lo nggak bisa main atau apa gitu. Gue gitu nih. Ya gue ngerti waktu itu level gue emang masih rendah gitu ya. Ya gue namanya juga pengen gue join grup itu biar gue naik level gitu kan. Gue malah dicela-celain, akhirnya gue di-kick dari party itu gitu. Oke. Dan itu berulang terus gitu. Gue ketemu orang ini ya dicela-celain gitu, nggak ada, wah parah lah gitu kan. Dibilang bego lah apalah. Udah akhirnya gue tinggalin game itu. Itu dampaknya apa bro berarti? Sebenarnya sih gue sih kalau waktu itu ya sakit hati ya, maksudnya kan ini kan game, lo ngapain sih begitu kan gitu. Lo ngapain sih pakai harus nyela orang. Ya tapi ya gue sih ya udahlah, ngapain sih gue pikirin gitu. Itu game is just game gitu ya, gue mikir gitu. Ya udah gue tinggalin gamenya. Padahal kan kalau lu pas masuk grup itu kan juga itu persetujuannya dia juga kan ketika. Oh enggak, kalau grup yang misalnya Kalau COC itu kan ada yang mau masuk, kita accept atau enggak kan? Kalau COC itu iya. Tapi kalau yang beberapa game online itu lo random, lo bakal dipasangkan dengan sekian orang dari entah dari mana gitu.
Oke. Nah itu efek ke lu jadi lu malas main game itu lagi ya? Ya kebetulan memang sebelum kejadian itu pun juga gue udah agak frustrasi gue sama game itu gitu. Ibaratnya gue susah banget nyari gold anjir gitu. Nyari gold karena itu episode tuh udah jauh banget gitu ya. Gue udah susah banget nyari gold gitu, gear gue juga terbatas gitu kan. Armor gue juga biasa-biasa aja gitu. Lama-lama ya udahlah capek juga gue gitu kan. Kebetulan kejadian itu ya udah tambah, udahlah gue stop, malas gue gitu kan. Tapi sayangnya ada beberapa orang mungkin ya jadi lebih parah ya sakit hatinya gitu ya, kayak ya mungkin dia tiba-tiba ada masalah, ya sorry ya gitu, mohon maaf nih ya gitu, dia mungkin sebelumnya ada masalah lain gitu kan, dengan kejadian itu dia jadi ya sorry depresi gitu kan, kasihan ya gitu kan. Iya. Nah untungnya memang di sebagian besar game online itu ada namanya game master atau apalah sebutannya gitu, itu biasanya mereka ngawasin. Begitu kita ketahuan kayak gitu ya, ngebully atau mungkin ngomong kotor, ngomong apa gitu, kita bisa report biasanya. Iya. Itu banyak ya gitu, game online biasanya ada fasilitas itu gitu. Gitu sih. Oke. Berarti kalau kita bicara cyberbullying ini nggak cuma di sosial media ya, di game juga banyak. Game ya? online banyak. Lebih parah ya. Entah kenapa biasanya memang yang PvP itu banyak banget toksiknya. Di situ. Player versus player. Iya. Oke. Kadang-kadang pun satu grup ya mungkin kita emang grup bareng gitu ya, kita janjian main tiap minggu gitu misalkan, tiap Sabtu tiap minggu kita janjian main gitu, kita tuh bisa aja ketemu grup yang memang toksik gitu, ini terkenal toksik nih grup nih gitu kan, dia begitu kalah wah sumpah serapah ke kita gitu, ngomong kotor apalah gitu, begitu dia menang sama juga. Ya emang begitu bro. Itu sifat orang sih kalau gue bilang sih. Ya sama aja kayak lu main Nintendo lalu di sebelah lu orang kan tergantung orangnya siapa kan. Iya kayak gitu, sayang banget sih maksudnya gitu ya. Iya. Jadi menurut lu tuh yang ideal gimana emang? Kan itu kan sebenarnya maksud gue kan orang tuh ada banyak kan, ada yang model kayak begitu, ada yang main cuma buat having fun doang, ada yang senang ketika menang nyela-nyela orang, ketika kalah dia ngomong jorok apa segala macam kan emang begitu kan. Dan cuman kan itu terkumpul karena itu jadi satu kan. Maksud gue emang menurut lu mendingan gimana? Maksud gue biasa aja atau gimana gitu? Ya kalau gue pribadi sih ya, maksudnya kan itu adalah game gitu, dimana kita game itu kalau gue menjadikan game itu adalah tempat buat hiburan gue setelah gue capek kerja, gue ada masalah-masalah lain gitu. Ya game itulah salah satu hiburan gue gitu kan. Maksudnya kalau gue di game aja udah ketemu kasus yang sama gitu kan, gue misalnya dibully atau apa gitu, ya gue ngapain main game gitu. Ya gue mikirnya adalah ya udah kita main game senang-senang aja lah gitu kan. Kalau ada yang nggak bisa ya dikasih tahu gitu kan, apa sih, oh ini lo ngelawan bos ini nggak bisa begini caranya gitu, lo harus begini. Itu kan enak ya gitu, komunitasnya sehat jadinya. Iya. Itu sih kalau dari keinginan gue sih gitu ya gitu. Ya berarti kan komunitas juga ada yang toxic, ada yang ya gitu lah, ada yang friendly, ada yang macam-macam lah bro. Berarti lu masukin ke yang itu aja, lu cari aja grup yang ini kan. Yang toxic ya biarin aja sendiri gitu loh. Iya. Udah gue cuekin gitu. Kebanyakan kan bocil-bocil juga kan. Ya gue nggak tahu dia umur berapa. Iya. Nggak, maksud gue kalau itu terjadi ya, kayak bocil-bocil itu main game terus dia ngata-ngatain orang. Bokap nyokapnya nggak hobi game kan? Nggak tahu juga deh. Kalau bokap nyokapnya nggak hobi game, dia kan nggak pernah tahu kan tuh anak ngapain kan. Iya. Buat gue, buat orang tua tuh agak bahaya sih kalau anaknya terlalu sering main game, apalagi online gitu ya. Tanpa diawasin kelakuannya dia di game itu ngapain, bisa jadi dia punya dunia sendiri yang orang tuanya nggak bisa tahu. Lu ngomongin metaverse lu ya?